Alidaya sendiri sangat terdampak gitu ya. Bahkan kita, kalau tadi ada sekitar 20.000 di kita sendiri ada sekitar 20.000 karyawan yang di-PHK dan dirumahkan tanpa dibayar. Tapi di akhir Juni ini ketika PSBB juga sudah mulai, beberapa dilonggarkan, kita sudah mulai lagi ada penambahan-penambahan untuk, permintaan dari tenaga alih daya sendiri. Seperti itu, Mbak. Jumlah penambahan setelah diberlakukannya pelonggaran PSBB ini apakah sudah menutup jumlah karyawan yang dirumahkan? Waduh, belum Mbak, justru, memang sudah ada penambahan, tapi belum bisa istilahnya dari 20.000 karyawan yang dirumahkan atau yang tidak ada lagi pekerjaannya, ini belum terserap semua. Dari 20.000 kita melihat baru sekitar 15% sampai 20% yang saat ini kembali lagi bekerja, seperti itu. Hanya 15 sampai 20%. Lalu sisanya ini apa yang dilakukan perusahaan alih daya atau outsourcing untuk bisa menyalurkan Mhm. tenaga-tenaga kerja ini? Mhm. Kembali lagi kita melihat pada, data dan kemudian kita juga berusaha untuk membuat kesepakatan-kesepakatan bisnis dengan para klien kami dan kembali lagi kita melihat, dari masyarakat dan dari mulai ekonomi ini mulai bergerak. Nah, bagaimana kesepakatan bisnis ini bisa segera deal dan kemudian akhirnya tenaga kerja itu bisa mulai kembali terserap, seperti itu. Dan balik lagi sih, ini sebenarnya bukan hanya dari para pengusaha atau dari tenaga kerja, tapi kita juga butuh dukungan dari pemerintah, Mbak, sebenarnya untuk membuat kita merasa kembali nyaman atau istilah tenang ketika kita kembali beraktivitas di ekonomi, seperti itu. Sebelum kita masuk kepada bantuan apa yang harusnya diberikan pemerintah menurut industri alih daya ini, boleh dijelaskan dari 20.000 tenaga yang dirumahkan itu, ini paling banyak dari sektor apa? Mhm. Paling banyak dari sektor untuk kebersihan atau cleaner. Terus kemudian yang kedua mungkin dari sektor, security ya. Jadi ketika mal-mal ditutup, kembali lagi para cleaner ini kan tidak ada atau tidak memiliki tempat untuk bekerja gitu, atau ketika perkantoran ditutup, maka para cleaner ini juga tidak memiliki tempat untuk bekerja. Jadi paling banyak yang terdampak di sektor, alih daya adalah dari para, tenaga kebersihan, seperti itu. Lalu kompensasi apa yang mereka dapatkan? Karena kalau kita berkaca pada peraturan pemerintah ini apabila karyawan tetap tentu akan mendapatkan banyak kompensasi begitu. Tapi untuk tenaga alih daya seperti ini apa yang didapatkan oleh mereka? Kembali lagi, kita berusaha untuk tetap mengikuti kontrak, dan kemudian bernegosiasi dengan para, pekerja-pekerja ini. Ketika memang kontraknya habis, ya kembali lagi tidak diperpanjang, maka sebenarnya memang tidak ada kompensasi yang mengikuti. Tapi ada bantuan-bantuan yang memang kita sarankan untuk diberikan dan juga kita bekerja sama dengan beberapa instansi untuk memberikan bantuan. Tapi, balik lagi, ketika memang masih ada kontraknya, kita bernegosiasi berapa persen dari upah mereka yang kita bisa bayarkan. Dan itu kembali tergantung kesepakatan dengan para pekerja. Ada yang 30%, ada yang 70%, dan itu sangat disesuaikan dengan kemampuan para perusahaan alih daya masing-masing. Tapi kembali lagi, memang dari pemerintah sendiri, meminta kita untuk dapat bernegosiasi dengan para tenaga kerja dan para perwakilan tenaga kerja untuk bagaimana ketika dirumahkan ini mereka tetap dapat mendapatkan kompensasi, namun bisnis kita sendiri nggak tutup gitu. Karena kembali lagi, kan memang order atau pekerjaannya tidak ada. Jadi kami sangat kesulitan ketika tetap harus membayarkan full untuk para pekerja ini.